Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ucapan maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian atas pengeluaran waktu dari saya pribadi. Saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian juga terima kasih atas antusiasme teman-teman sekalian karena pada malam hari ini dapat menyempatkan hadir untuk praktikum percobaan kelima, praktikum analitik 3, kromatografi gas ya. Kemudian apresiasi yang kedua itu saya katakan kepada teman-teman semua mengenai video pretest itu luar biasa ya. Ada banyak kemajuan dari teman-teman sekalian yang videonya awalnya cuman seperti video call dengan pacar, sudah mulai ada transisi, ada mulai animasi dan sebagainya. Saya apresiasi itu. Kalau bisa pertahankan sampai praktikum akhir. Jadi info yang kalian berikan adalah info yang dapat mengedukasi teman-teman di media sosial ya. Jadi jangan anggap itu memenuhi tugas pretest, tapi kalian juga turut untuk mengedukasi teman-teman kalian, juga mengendorse ya kimia itu kayak mana loh, praktikumnya gimana gitu ya. Oke baik, untuk percobaan kita malam hari ini itu adalah metode uji asam lemak laurat dengan metode kromatografi gas. Ya ini juga banyak kemarin jurnal-jurnal yang dicoba ACC dengan Abang, kemudian banyak jurnal-jurnal yang bagus kalian pilih, kan pelajari metodenya, baca mungkin sudah semua ya, dipahami. Artinya di malam hari ini silahkan kalian buka catatan, silakan. Abang kasih waktu 30 detik, ambil buku catatannya, ambil print-printannya, ambil bahan-bahan yang kalian siapkan untuk pretest, silahkan dibuka semua. Jadi di sini nggak perlu kalian hafal karena Abang yakin 5 percobaan sebelumnya nggak mungkin masuk semua ke dalam otak. Abang juga seperti itu, jadi Abang juga siapkan materi-materi, kemudian contekan-contekan, silahkan siapkan, buka semua contekan kalian ya sekarang. Oke baik. Waktunya 30 detik sudah selesai. Kita mulai ya untuk slide yang pertama. Oke, untuk slide pertama, sorry ini masih ada kameranya. Oke, ya. Untuk percobaan kelima itu ada yang pertama timeline kita, ada pendahuluan, kemudian ada prinsip kromatografi gas, kemudian ada rangkaian alat, kemudian ada prosedur penggunaan dan cara kerja alatnya, kemudian ada proses penganalisa hasil kromatogram, dan kemudian ada beda jurnal. Ya, ada 6 timeline ya kita pada malam hari ini. Insya Allah cukup 1 jam, karena di A kemarin itu 2 jam 15 menit kurang lebih tanpa ada video ya. Jadi ini saya sangat riskan sekali. Oke, kita cepat saja biar tidak terlalu lama. Silakan yang ingin berpendapat mengenai pengertian kromatografi. Yuk, silakan. Anissa Putri, Bang. Izin, Bang. Saya lupa untuk ini ya, membacakan peraturannya dengan saya itu. Silakan di raise hand dulu ya. Oke, silakan kromatografi. Ada yang berani? Oke, silakan Reza dulu. Kromatografi adalah sebuah teknik dalam penelitian yang digunakan untuk memisahkan komponen campuran menjadi bagian-bagian vertikal penyusun komponen yang tersebut. Nah, ini tuh dilakukan untuk melakukan pemurnian terhadap sebuah komponen campuran dengan memilih karakteristiknya seperti ukuran, massa, bentuk, dan lain sebagainya. Terima kasih, Bang. Oke, jadi ada yang beda dengan Reza? Silakan berpendapat. Bang, kromatografi itu ini Bang gitu. Ada nggak? Bang, Anissa Putri, Bang. Jadi hampir sama kayak Reza, Bang. Kromatografi adalah teknik pemisahan fisik suatu campuran zat-zat kimia atau analit berdasarkan perbedaan distribusi masing-masing komponen campuran yang terpisah pada fase diam di bawah pengaruh fase gerak, Bang. Terima kasih, Bang. Kurang lebihnya sama ya, artinya kalian dari 2 teman kalian yang sudah memaparkan pendapatnya mengenai kromatografi itu adalah teknik pemisahan. Jadi yang harus digaris bawahi adalah teknik pemisahannya ya.
Jadi kromatografi itu apa? Pemisahan ya. Jadi udah ke ini nih. Jadi tinggal yang di belakang-belakangnya itu mengikuti kromatografi apa yang dipakai ya. Ada beberapa macam nanti di jenis ya, kita bahas. Oke, selanjutnya jenis-jenis kromatografi singkat pada jelas apa bedanya, kemudian paparkan apa itu jenis-jenis kromatografi. Silakan. Bang Bella, Bang. Halo. Bentar ya, Apakah sebentar ya. Ini laptop abang ruangnya nge-hang ya. Jadi dengerin suara abang yang ini dulu, yang di akun satunya ya. Oke, silakan jenis kromatografi tadi apa? Kita lanjutkan. Bella, Bang ya. Boleh ya. Silakan Bella. Nah, jenis kromatografi yang sering itu ada 5. Yang pertama itu kromatografi kertas yang merupakan jenis kromatografi menggunakan fase kertas stasioner. Yang kedua yaitu kromatografi cair, di mana kromatografi ini untuk memisahkan molekul atau ion yang sesuatu aktivis, untuk memisahkan sampel berdasarkan polaritas dari pelarut dan sampel yang nantinya digunakan. Yang keempat yaitu kromatografi kolom, di mana untuk melakukan pemisahan pigmen. Yang kelima yaitu kromatografi gas, di mana untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Gitu Bang, terima kasih. Oke. Ada yang berbeda? Ada yang lebih dari jenis-jenis yang disebutkan oleh Nabela? Abang boleh minta Risa nggak? Ada Risa nggak? Halo Risa. Ada, Kak. Ada. Halo Risa, boleh jelasin nggak ke abang itu kromatografi eksklusif itu kayak mana ya? Kromatografi eksklusif itu kromatografi pemisahan yang didasarkan pada perbedaan ukuran dan geometri molekul senyawa itu. Gitu, Kak. Oke, jadi intinya dia itu gimana ya? Soalnya eksklusif itu nggak ada yang abang cari, yang adanya eksklusif, nggak pakai F, ya. Jadi abang kira tadi eksklusif itu ada PPIP-nya, ada VIP gitu ya. Jadi itulah namanya penamaan satu huruf aja bisa berbeda artinya gitu ya. Jadi eksklusif itu apa tadi? Lisa? Pemisahan yang didasarkan pada perbedaan ukuran dan geometri molekul. Oke, jadi pemisahan geometrinya berarti ya. Itu berarti lebih spesifik lagi pemisahannya, artinya tetap dalam kaedah yang namanya kromatografi ya. Kromatografi adalah pemisahan, ya. Jadi sama saja, nanti tinggal penamaannya berapa dan jenis-jenisnya apa gitu ya. Jadi ini abang sempat buka juga tadi untuk kromatografi eksklusi ini biasanya dipakai untuk penelitian-penelitian lebih lanjut, dan kemudian ini juga sudah banyak dipakai ya, dan juga metode-metodenya juga udah banyak di beberapa artikel dan jurnal. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau mengeksplor lagi, silahkan dicari. Oke, selanjutnya ada yang ingin berpendapat tentang, sabar ya, ini lagi loading mohon maaf ya. Cek apakah terdengar? Ya, Bang. Dengar ya. Oke. Ini banyak kali ya. Sebelumnya mohon maaf sekali ini.
Karena sudah kelihatan ya. Semoga sudah kelihatan untuk share PPT-nya. Kita lanjut ke sudah ini ya. Silakan untuk fase geraknya, fase gerak dan fase diam, silakan ada yang mau berpendapat. Kemarin sudah juga banyak diberikan ya oleh di aplikasi, silakan. Retno, Bang. Silakan Retno. Jadi setahu kami, fase gerak itu berupa cairan atau pelarut yang berfungsi untuk membawa komponen campuran menuju detektor. Sedangkan fase diam itu adalah fase tetap di dalam kolom yang berupa partikel dengan pori-pori yang kecil dan memiliki area survive. Ada yang lain? Kalau bisa fokus fase geraknya, fase diamnya. Tadi kan universal ya mengenai kromatografinya. Jadi kalau bisa nih fase geraknya si gas dan fase diamnya si kromatografi gas. Silakan ada yang lain. Tadi terima kasih ya, Ratno ya. Ada yang lain? Ayo. Silakan. Nggak ada ya. Nggak ada. Kita lanjut aja kalau nggak ada. Nanti silakan masuk di pembahasan aja ya, fase gerak, fase diam. Silakan waktu retensi dan proses distribusi. Ada yang ingin berpendapat dengan topik 5 dan 6 tentang kromatografi? Waktu retensi? Karena jangan terlalu lama, kita pause. Ini presentasi ini baru pendahuluan ya, baru sangat pendahuluan ini. Jadi masih dasar-dasarnya tentang kromatografi. Jadi waktu retensi itu adalah waktu yang dimulai dari menginjek sampel sampai dengan keluar sampai detektor. Ya, sampai terbaca oleh detektor itu adalah waktu retensi. Itu aja jelasnya seperti itu. Kalau untuk teknisnya silakan kalian cari di Google, banyak sekali pengertian waktu retensi. Istilahnya kita harus satu visi atau satu pegangan bahwa waktu retensi adalah waktu kapan sampel diinjek atau dimasukkan atau di-string itu sampai dengan sampai dengan sampel atau partikel-partikel atau zat-zat senyawa-senyawa ya, semuanya itu sama maksud dan tujuannya sampai ke detektor. Gitu ya. Jadi mulai injek sampai ke detektor. Itu aja yang diingatkan. Jadi untuk jawaban nanti semisal keluar nanti di ujian atau sebagainya itu sudah tepat ya untuk waktu retensi. Kemudian proses distribusi itu ya kembali lagi ke jenis-jenis kromatografinya. Jadi distribusi itu ada distribusi ini ya. Ada yang mau 6 proses distribusi? Proses distribusi. Ya, kemarin juga udah dijelasin sama video siapa ya? Ntar Abang lihat dulu. Si PPN ya? PPN siapa ya? Abang lupa. Oh ya, Tusiana ya. Jadi ada proses distribusi yang namanya partisi sama absorpsi. Itu silakan cari, silakan juga baca literaturnya. Banyak sekali. Kalian buka web kromatografi gas. Silakan, itu banyak sekali, sudah banyak tentang informasi pendahuluan yang Abang bacakan di sini. Karena yang paling penting di sini prosesnya atau mungkin di analisisnya ya. Lanjut. Kromatografi gas. Nah, silakan ada yang berpendapat selain yang ada di slide, kromatografi gas itu apa Bang gitu. Gini. Silakan. Ada yang lain dari pendapat lain dari yang Abang tunjukkan di slide? Nggak ada? Waduh. Baru 4 orang nih yang dapat nilai presentasi. Yang lainnya nilai apa jadinya? Nilai kasih ya? Ya, Dwi. Apa tuh Dwi? Jadi kromatografi gas itu merupakan teknik untuk
teknik untuk memisahkan senyawa volatil dalam fase gas melalui fase diam. Terima kasih, Bang. Apakah gizi itu hanya untuk senyawa volatil? Dwi? Iya atau tidak? Apakah hanya senyawa volatil yang bisa dipakai di kromatografi gas? Iya, Bang. Ya, oke. Artinya nanti udah ada gambarannya untuk kedepannya kelebihan dan kekurangannya, oke ya, dan kapan digunakannya. Oke, sip. Baik, sama ya dengan yang di PPT Abang, pasti yang di atas teknik pemisahan, proses pemisahan, sama semuanya. Kromatografi gas itu adalah pemisahan, tergantung tadi proses distribusinya bagaimana, gitu ya. Nah, jadi di sini yang Abang taruh di sini juga jangan jadi acuan kalian, tapi kalau mau jadi acuan silahkan. Kalau mau banyak preferensi lagi, silahkan lebih banyak lagi di jurnal dan juga di internet ya. Google banyak sekali ya. Jadi di sini adalah teknik pemisahan yang didasarkan atas sampel ya di antara suatu fase gerak yang bisa berupa gas dan fase diam yang berupa cairan ataupun suatu padatan. Oke ya. Sip, lanjut. Untuk prinsip kerja ada yang mau berpendapat mengenai Ritno, Bang. Anggun, Bang. Ya, Bang. Tadi kan? Oke, karena sesuai peraturan tadi ya. Anggun, silakan Anggun. Bang, terima kasih. Jadi kromatografi gas ini prinsipnya itu berdasarkan oleh perbedaan dalam kemampuan distribusi analit di antara fase gerak dan fase diam di dalam kolom pada kecepatan dan waktu yang berbeda dan dipengaruhi oleh perbedaan polaritas suatu senyawa. Terima kasih. Luar biasa. Ini kan ya, udah di luar kepala, artinya kalau memang mau pakai alat ini, otomatis kan percobaan ya. Kalau percobaan gizi, udah ada bayangan nih, kita harus pakai alat ini gitu ya. Makanya di pertanyaan kelima Abang adalah asumsikan. Karena kalian kalau percobaan pasti kan harus pakai alat ini gitu kan. Makanya harus asumsikan ini prinsip kerjanya gimana, terus alat kerjanya kayak mana. Karena ini virtual ya, jadi kita nggak bisa ketemu alat gizinya langsung. Ya kurang lebih alat gizi itu seperti inilah. Ya, alat gizinya seperti ini, kemudian proses kerjanya udah banyak sekali Abang temukan di YouTube ya. Salah satunya 2 video yang Abang kirimkan di grup itu ada yang bapak-bapak satu, ya itu bapak-bapak itu analis ya. Jadi analis itu jelasin detail nih, mulai dari pengaturan ininya, kemudian ada pengaturan suhu, kemudian ada di situ ada pengaturan berapa sampel yang harus diinjek karena itu injeknya untuk otomatis ya. Jadi nanti ada beberapa teknik injek dan sebagainya gitu ya. Jadi itu nanti di pembahasan skema alat. Oke, jadi prinsip kerja tadi terima kasih banyak dari Anggun, luar biasa udah sama ya dengan prinsip kerja teman-teman. Atau mungkin ada yang lain prinsip kerja dari kromatografi gas yang lain dari Anggun? Ada? Ada yang berbeda? Oke ya. Jadi sama ya, jadinya ini pemisahan campuran didasari perbedaan laju migrasi masing-masing komponen dalam melalui kolom, sama ya seperti yang Anggun sampaikan tadi. Jadi sama semua ya, otomatis semua pemisahan ya. Kromatografi pemisahan ya. Ingat saja kromatografi itu pemisahan, tinggal apa yang dipisahinya. Boleh? Silakan diberitahukan teman-temannya mengenai apa perbedaan dari HPLC dan GC. Dengan HPLC atau KCKT itu terletak dari wujud fase gerak yang digunakan. Pada KCKT menggunakan fase gerak cair, sedangkan pada kromatografi gas menggunakan fase berwujud.
Terus temperatur yang digunakan pada KCKT itu lebih stabil, sedangkan pada kromatografi gas temperatur dapat diatur sesuai dengan senyawa yang akan dianalisis. Kolom yang digunakan pada KCKT terdapat pada suatu tabung silinder yang tertutup rapat, sedangkan pada kromatografi gas kolom disusun secara melingkar. Ini bukti ya bahwa kalian adalah praktikan-praktikan yang kreatif, inovatif, dan juga banyak mencari sumber-sumber informasi yang lain. Bukan cuma dari satu jurnal aja, terus copy semua satu kelas. Enggak, ini Abang apresiasi ya untuk TPN karena IG-nya namanya TPN, jadi Abang manggil TPN aja ya. Mudah untuk ingatnya. Oke, TPN luar biasa. Apresiasi untuk carinya ya. Cari Google lah ya. Ini bisa saja sebenarnya. Pertanyaan Abang, copy semua, cari Google, ketemu semua itu. Cuma cari pertanyaan itu, kalian mengartikan pertanyaan itu dengan bahasanya kalian. Itu pengennya, Abang. Itu pengennya saya tuh jawab itu kayak mana kalian cerita ke orang. Gitu ya. Jangan kalian membaca teks. Gitu ya. Kalau memang kalian membaca ya, kalau cerita atau misalnya dikasih pertanyaan bisa untuk mengerti apa yang kita ingin tuju gitu ya. Oke, lanjut ke skema. Ya, Sri. Izin Bang. Kalau Jadi apa itu? Nomor 1 itu apa? Oh. Pakai apa? Tahu, Sri? Ya. Gas biasanya pembawaannya apa ya? Ini Maulina. Ini kan angkat tangan nih, otomatis kan udah kedengeran nih. Oh, harusnya gas helium. Kenapa nih dipakai gas helium, Maulina? Karena gasnya inert, Kak. Oh, sip ya. Jadi banyak sekali itu syarat-syarat untuk jadi gas membawa atau fase gerak dari kromatografi gas. Silakan kalian cari aja banyak di Google. Tapi yang paling penting adalah dia harus inert ya. Dia tidak bereaksi dengan si sampel yang ingin kita analisis ya. Itu yang paling simpelnya. Kalau itu saja dijawab, masih Abang benarkan ya. Untuk kalau nanti ada ujian, kita nggak tahu juga ujian ini kayak mana ya. Kalau ujiannya offline ya, karena di Unja mulai masuk offline untuk praktikum ya. Oke, selanjutnya yuk. Klik. Oke, nomor 3 langsung ya, karena kalau kontrol nggak masuk. Silakan, sampel injektor. Ada yang berpendapat sampel injektor itu apa, tugasnya apa, terus macam-macamnya ada nggak? Silakan, keluarkan. Romi Bang. Silakan Rom. Kalau menurut Romi, sampel injektor tuh ini apa? Alat yang berfungsi untuk menaruh sampel yang akan diukur. Akan diukur apanya tuh, Rom? Hah? Apa? Apa yang bakal diukur, Rom? Sampelnya, Bang. Ya, apa yang diukur? Di sini senyawa yang akan diukur, misalnya kita obat nih, kita ukur paracetamol. Senyawa paracetamol. Gimana? Beneran, gitu. Aduh, oke. Oke, Rame. Jadi simpel saja. Sampel injektor adalah ya tempat masuknya sampel. Oke ya, Rom. Thank you ya.
itu jadi ada dua, ada secara langsung atau manual, ada yang secara otomatis ya. Tapi sekarang kebanyakan jadi kedua semua ada banyak ada yang mau berpendapat tentang kolom ini nomor 4? Oh, Ika dulu ya, Retno ya. Oke. Ika, silakan. kan di dalam atau ada kolom yaitu kolom kemas, kolom kapiler, dan kolom preparatif. Yang di video pakai kolom apa? Belum. Ya, nanti sip. Daerah Kak Gita ya. Kayaknya adalah pertanyaan secara langsung Zoom. Jadi Aslab dan juga kelompok timnya. Ya, ini banyak pasti pertanyaan mengenai ini. Makanya dari awal udah kami siapkan kalian untuk mencoba jawab-jawab. Ya, silakan kalian siapkan contekan kalian ya untuk menyiapkan kalian juga ujiannya seperti ini juga gitu, ditanya-tanya, nanti dibuatkan skema seperti ini ya, dicarikan masalah biar kalian solve sendiri gitu nah, solve bareng-bareng kami gitu nah ya, tapi ini untuk ujian kalian gitu ya. Oke, udah ke kolom. Nah, kalau kolom ini kan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi nih. Nah, kira-kira oke, kita detektor aja dulu deh. Ada yang mau berpendapat tentang detektor? Aduh. Erika dulu ya, Erika. Lid, namanya ditambah kelompok dulu, Lid. Ya, Erika, silakan Erika. Apa detektor Erika? Detektor itu sebagai kolom tempat pasti gerak fase gas bawah yang membawa komponen hasil pemisahan. Detektor ini kalau dalam progas ada detektor FID, TCD, dan MS, Bang. Oke. Nah, yang digunain di video bapak-bapak itu apa yang digunainya? Detektor apa? Detektor MS, Bang. Wah, sip. Berarti dengar ya videonya. Jadi nanti kalau tiba-tiba jawab FID bahaya, berarti nggak lihat berarti videonya. Jadi MS itu ya, jadi biar sedikit dicerita. Jadi ada yang MS, ada yang gizi, ada yang gizi MS dan ada yang gizi doang ya. Jadi untuk gizi MS otomatis detektornya ada dua, tetap dia pakai FID atau yang sebagainya. Cuman dia nanti ada dua saluran. Ada ke FID-nya, ada ke MS-nya. Jadi dia ada dua seperti itu ya. Jadi ya kalau gizi MS bakal ada ketahuan nih berat molekulnya berapa, berat massa molekulnya berapa gitu ya. Dari setiap senyawa-senyawa yang kita analisis ya dari sampel. Oke ya. Sip, nggak ada pertanyaan lagi, jadi sudah dijawab ya. Tadi ada beberapa, ada ID, ada TCD, ada ECD, ada EFD. Silahkan kalian lengkapi.
di laporan kalian. Tidak usah dibikin gambarnya, tidak usah terlalu panjang, silakan sebutkan saja. Oh gini gini gini. Kemudian yang kami gunakan, yang saya lihat di video menggunakan ini, gitu ya. Silakan diceritakanlah seperti itu. Kalau bisa laporan nanti kata-katanya kalau bisa boleh yang seperti menceritakan gitu ya. Karena kita kan nggak melakukan gitu ya. Kita cuma sekedar sharing seperti ini, berdiskusi gitu kan. Jadi silakan kalau bisa pembahasannya menceritakan ya. Kayak gimana kalian asumsikan yang pertanyaan Abang nomor 5 ya di pretest. Kayak sudah selesai di sini, silakan. Kalau ada yang mau berpendapat tentang kelebihan, yuk kelebihan dari gizi ya. Alia dulu, Teguh. Ya, silakan Lia. Oke Bang, kelebihan dari kromatografi gas tuh dia efisien. Terus tuh partikelnya berukuran sangat kecil seperti polutan dalam udara. Kemudian aliran fasa geraknya sangat terkontrol dan kecepatannya tetap. Terus analisisnya cepat, biasanya dalam hitungan menit. Kemudian ia tidak merusak sampel. Terima kasih Bang. Berarti sudah sama ya, sama ini kita ya, sama sumber gitu ya, sama nih. Sama ya. Oke. Kelebihannya selain itu kalian mungkin bisa sharing sama-sama. Sama ya, semua ya. Sumber by Google ya. Oke. Sama, Abang tidak banyak bisa. Intinya kalau gizi ini dia biasanya untuk senyawa-senyawa volatil, benar yang dikatain sama Dwi tadi. Dia biasanya pakai sampelnya kecil banget, dia bisa untuk analisisnya. Kemudian waktu yang biasanya digunakan relatif lebih singkat ya untuk gizi ini. Lanjut kekurangan, ada yang mau berpendapat? Manda tuh. Manda Amalia. Bang, kalau menurut saya kekurangannya itu yang pertama dia itu bersifat terbatas dan hanya zat yang mudah menguap saja. Terus sulit digunakan dalam pemisahan yang jumlahnya besar. Dan fase geraknya itu kan yang berupa gas, jadi dia kurang reaktif terhadap fase diamnya gitu. Terima kasih. Jadi dia kurang reaktif ya dengan ininya, kekurangannya ya. Kurang lebihnya sama apa yang Abang dapatkan juga di beberapa jurnal dan juga sumber. Kromatografi gas ini ya sampelnya nggak bisa banyak. Dia itu bisa bayangin 10 mikro nggak? 10 mikro itu sama kayak 1/8 satu tetes pipa tetes. Ya sekitar segitulah 10 mikro itu. Sampai nggak lihat gitu nah. Kayak embun ya. Lebih banyak lah dari embun gitu ya, 10 mikro itu. Jadi itu yang dimasukkan ke dalam ke dalam detektor, kemudian ke dalam injek itu, kemudian masuk ke dalam kolom, kemudian masuk ke dalam detektor, kemudian keluarlah readnya, kemudian keluarlah kromatogramnya gitu ya. Oke, selanjutnya kapan nih digunain nih? Ayo yang belum, Gilang. Ya Bang, jadi untuk kapan digunakannya itu mungkin dia lebih ke pada saat sampel yang digunakan itu mudah menguap Bang. Kalau misalnya tidak bisa analisanya itu tidak volatil, dia bakal direaksikan kembali agar bisa menjadi volatil Bang. Oh berarti si ini nih nggak bisa minyak jelantah ya? Bisa nggak kira-kira minyak jelantah? Tidak bisa Bang kayak Bang, karena kan minyak jelantah tidak ada volatil. Bisa atau enggak? Nggak bisa kayak Bang. Kenapa? Kenapa nggak bisa minyak jelantah? Nggak tahu Bang, soalnya kayak susah menguap gitu Bang. Oh, susah menguap. Kalau minyak PCO bisa? Nggak tahu Bang itu apa Bang. PCO itu coconut oil, jadi minyak kelapa sawit lah. Bisa nggak di gizi? Ya tidak tahu karena belum melakukan. Oke, sip ya. Jadi ini kita Abang berikan informasi ya, kita diskusi bareng. Ada yang mau kerja di Petro Cina, Pertamina? Silakan acung tangan. Ya, belum ada.
Udah nggak ada yang mau ke Petro Cina ya? Waduh, pada pengen jadi analis semua ya? Wah, go. Mau ke LIPI, Bang. LIPI? Nggak usah lah, nggak ada gajinya di sini. Capek, Bang. Capek. Wes, ya udah. Nanti aja kalau masalah itu. Oke, cuman Teguh dan siapa tadi ya yang mau kerja di migas. Jadi nama aja kromatografi gas ya, otomatis dia harus menganalisis ya gas atau dari masih cair ke gas gitu ya. Ya benar dia volatil, cuman Gilang dan semua ya masuk minyak ya. Karena namanya juga minyak jelantah, VCO dan sebagainya, dia juga pasti mudah menguap. Jadi otomatis dia bisa untuk dianalisis menggunakan gizi ya, tetapi dengan preparasi dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak bisa nih langsung minyak dari wajan kalian masuk ke gizi, ya rusak gizinya ya. Itu harus dicairkan dulu, kemudian dilarutkan ya dengan pelarut, kemudian diukur berapa mikro yang masuknya, kemudian barulah dia bisa digunakan ya untuk dianalisis di gizi gitu ya. Jadi gizi ini sangat penting di industri minyak atsiri, kemudian industri migas dan sebagainya yang mengenai minyak dan gas lah ya istilahnya untuk menganalisis kandungan nih. Waduh, udah kebuka nih jawaban. Oke, nanti ya. Oke, tujuan dari utama dari gizi ini apa? Tunggu dulu. Sebelum Abang kasih tahu, ada yang tahu enggak tujuan gizi ini apa sih gitu? Ada yang tahu? Baca ini apa nih gitu? Ayo. Mohon maaf ya untuk teman-teman dari UNED, sangat kelupaan sekali ya. Oke ya, jadi Abang kasih tahu untuk kegunaan utama ini adalah menganalisis kemudian dari ini ya. Jadi semisal ya, minyak A ini harus mengandung sineol. Semisal minyak yang Abang analisa adalah minyak kapulaga, berarti sineolnya harus paling tinggi gitu. Berapa kandungan sineol di dalam minyak itu? Semisal di standar adalah 75% harus berisikan sineol. Otomatis sampel yang kita analisis harus sama 75%. Misal 74, boleh lebih. Jadi analisis kualitatif dan kuantitatif itu bagaimana? Di sini tujuan utama adalah melihat kemurnian atau apa zat yang kita akan teman-temannya. Kalau atsiri ya pasti banyak ya. Abang analisis untuk penelitian Bang itu kebetulan juga gizi kemarin juga udah sempat ngerunning gizi, bukan Abang yang ngerunning ya, bukan megang alatnya tapi nyerahin sampel kemudian lihat bapaknya juga ngerunning, kurang lebih sama seperti yang di video bapak-bapak yang Abang kirim ya. Jadi kurang lebihnya sama seperti itu. Dibilang simple enggak juga, dibilang susah juga enggak gitu ya. Apapun yang kalian lakukan itu pasti ada prosedurnya. Nah, itu pasti di ini pun juga sama ada proseduralnya. Oke ya, lanjut. Ini lanjut ke story time ya. Ini gizi gambar gizi detektor dan sebagainya ya. Abang mau silakan yang mau cerita. Abang nggak mau tunjuk, silakan yang belum ya, yang belum abang pohonnya yang belum berbicara minta dia hasil dari jurnal ya. Kalau nggak tuh jawaban dari video dia lah. Silakan. Ada yang kalau bisa nih silakan coba. Nisa ada
Bisa ya, Bang? Ya, Maaf, story Bang. time. Bang. Ya. Oke, Jawab yang 5. Ya. Oke, Nisa coba ya, Bang. Sebelumnya maaf Nisa tidak bisa off-cam. Karena nge-lag Bang tadi keluar masuk, jadi Nisa off-cam dulu. Jadi, aku mau coba jelasin yang dari video Nisa tadi. Nah, untuk video Nisa tadi sendiri, Nisa udah sempat nyari beberapa video animasi yang terkait mengenai pelaksanaan ataupun penggunaan alat GC ataupun gas kromatografi. Nah, untuk alat itu sendiri, untuk permulaan dari alatnya itu, tadi Nisa lihat, mula-mula sampelnya itu diambil dengan menggunakan, tadi ada sampel injektor yang bentuknya kayak suntik untuk printer. Nah, itu sampelnya diambil dengan melalui itu. Kemudian nanti sampel yang sudah masuk di dalam sampel injektor itu disuntikkan ke dalam lubang injeksi. Nah, lubang injeksi ini nantilah yang berfungsi untuk mengeluarkan sampel yang sudah diinjeksikan tadi, yang selanjutnya sampel tersebut akan dibawa oleh carrier gas ataupun tadi ya udah sampelnya dibawa oleh carrier gas nih. Terus mana lagi nih Bu? Coba ceritain Bu. Yang gue ceritain di misalnya aku atau Nisa mau ngelanjutin? Halo Nisa. Halo Bang, maaf Bang. Mungkin Nisa lanjutin lagi. Ya putus-putus nggak suara Nisa? Aman. Oke. Terus yang dari video yang Nisa tengok tadi juga, setelah dialirkan oleh carrier gas tadi kan, nanti tuh dia tuh kan di dalam kayak sejenis oven gitu. Nah, oven itu kan panas. Waktu oven itu diaktifin juga, nanti lubang injeksinya itu juga jadi panas, yang nyebabin sampel yang sudah diinjeksikan ke dalamnya tadi itu jadi menguap. Nah, uapnya tadi itu bakalan gabung sama carrier gas ataupun gas pembawa tadi, yang selanjutnya akan dibantu untuk dibawa sama gas pembawa tadi menuju ke kolom. Nah, yang sudah teman-teman ketahui juga, di dalam kolom itu nanti bakalan terjadi pemisahan dari komponen-komponen campuran menjadi komponen-komponen penyusunnya, seperti yang sudah kita ketahui. Nah, ini di mana fase diamnya? Nah, fase diam itu sendiri ada di dalam kolom, di mananya kalau tadi yang sudah Nisa baca dari beberapa sumber, di dinding kolom itu sendiri ada sejenis kaca ataupun plastik, tadi lupa tadi sempat nyari. Nah, di dalam dinding tersebut ataupun di sisi-sisi kolom tersebut ada suatu cairan. Nah, cairan itu nantinya yang akan berperan sebagai fase diamnya. Nah, selanjutnya di dalam kolom itu nanti akan terjadi pemisahan. Ketika pemisahan telah selesai ataupun telah berhasil, komponen-komponen senyawa yang berhasil terpisah tadi akan terdeteksi oleh detektor. Nah, detektor tadi fungsinya apa? Detektor tadi seperti yang telah kita ketahui, fungsinya yaitu untuk mendeteksi senyawa-senyawa ataupun komponen-komponen yang telah berhasil dipisahkan. Nah, selain untuk mendeteksi senyawa ataupun komponen yang telah berhasil untuk dipisahkan juga, detektor ini memiliki fungsi lain, yaitu berupa yaitu nanti detektor ini sendiri bakalan merubah sifat-sifat molekul ataupun hasil dari komponen yang sudah terpisah tadi dari senyawa organik menjadi arus listrik. Nah, nantinya arus listrik inilah yang bakalan diteruskan ke recorder. Nah, oleh recorder nanti, arus listrik ini akan diterima sebagai sinyal yang berasal dari detektor tadi. Nah, nantinya recorder ini juga akan dibantu oleh alat, nama alat itu
elektrometer. Nah, jadi fungsi untuk elektrometer ini sendiri untuk memperkuat sinyal agar membantu recorder ini nanti untuk menerima sinyal dari detektor tadi. Nah, oleh recorder ini nantinya sinyal yang sudah diterimanya tadi dari detektor ini bakalan diproses dan dibentuk menjadi kromatogram yang nantinya akan tampil di monitor komputer. Nah, nanti kromatogram itulah yang bentuknya kayak grafik, kayak bukit naik turun. Nah, nanti di situ kita bisa lihat analisis untuk analisis kuantitatifnya yang dengan menghitung luas area maupun tinggi dari kromatogramnya. Mungkin itu Bang bisa nih saya sampaikan, Bang, bisa kembalikan kepada Bang Rawel. Terima kasih Nisa atas penjelasannya. Terima kasih. Great ya. Tapi ada yang mau lagi untuk minta dari cowok lagi nih, Pak Ik, Teguh, Aryawan. Siapa yang mau? Pak Ik, Teguh. Ada yang mau cerita? Silakan. Ada nggak? Nggak ada orangnya ya? Teguh, Pak Ik. Go. Jawab, Go. Go. Cukup lah ya dari Nisa tadi untuk pemaparan bagaimana nih kita nih asumsikan sebagai seorang peneliti yang pengen pakai GISI gitu ya. Jadi kita mulai dari preparasi sampelnya, kita mulai berapa nge-sharingnya. Kalau pakai DMSO ya, pakai yang parut lain silakan pakai parut lain. Kemudian berapa perbandingannya, kemudian berapa mikroliter yang harus dibutuhkan, masukkan ke vial, kemudian dia kasihkan ke analisnya. Kemudian kita lihat nih analisnya bagaimana mulai dari ngatur suhu dari oven, kemudian sebagainya sampai proses injeksi walaupun itu injeksinya otomatis gitu kan. Kemudian running alatnya sekitar 40 menit alatnya nanti bakal keluar nih hasilnya bagaimana, peak-peaknya bagaimana, kemudian keluarlah kalau misalnya dia pakai ini, pakai apa? Pakai MS, bakal keluar MS-nya juga gitu kan. Sebentar Abang kirim hasil ini, hasil GISI. Contoh hasil GISI ya. GISI MS ini kalau nggak bisa kebaca bilang aja. Kalau seandainya nanti di Zoom nggak bisa baca ya silakan baca di WA. Udah filenya Abang kirim ya. Oke. Nih, apakah kelihatan nih kromatogramnya? Kelihatan nggak? Kalau kurang kelihatan, silahkan dikecilin dikit. Berapa gitu kan? Nih, jadi Abang jelasin sedikit ya kromatogramnya. Inilah yang kalian terima nih kalau misalnya kalian analisis sampel nih, Pak, analisis sampel. Nah, contohnya seperti itu. Pengen analisis sampel ya kalian juga kalau ngerunning sendiri juga bakal seperti ini perintannya atau filenya gitu ya. Inilah kromatogram asli dari hasil analisis. Kalau kalian lihat di jurnal dan sebagainya itu sudah pakai olinya, udah diperbaiki, udah ghost peak-nya sudah dihilangkan, jadi cuman yang nampak itu yang ini loh, yang 8,39-nya, 9,769 menitnya, 11 menit dan sebagainya. Ini yang di bawah-bawah udah nggak di ini lagi, diambil lagi ya. Jadi inilah yang namanya kromatogram, ya, bukan grafik ya. Kalau ada yang kalau mau ada sebut grafik, mohon maaf tadi. Jadi ini adalah kromatogram ya. Ini
Untuk cara baca kromatogram ya, ini Abang kasih tahu, ini ya cara bacanya. Oke, karena ini penting, ini di bawah sumber X adalah waktu retensi. Bawah adalah waktu retensi. Dan di atas, abundance adalah banyaknya sampel sampel yang banyaknya senyawa dalam sampel yang kita analisa. Oke ya. Ini yang paling tinggi nih waktu retensinya 11 menit ya. Yang kedua paling banyak di waktu retensi 9,7 menit, kemudian di 8 menit, kemudian disusul dengan 16 menit, kemudian sampai ke 12 menit. Cukup akan yang terbesar, kemudian apa yang menonjol di sana, kemudian sebutkan senyawanya apa dan sebagainya. Begitu ya cara membaca membaca grafik, kemudian membaca kromatogram, membaca spektrum ya, membaca tabel juga seperti itu. Layaknya kalian kalau masuk ke kandang macan ya, pasti yang kalian ceritakan susah kalau itu ya. Gini aja, ibaratkan kalian itu nonton Miss World ya. Miss World itu kan banyak yang cantik dan sebagainya gitu ya. Tapi yang paling menarik bagi kalian itu kan yang kalian ceritakan sama seperti ini, kromatogram, itu spektrum, tabel, grafik dan sebagainya. Yang kalian coba ceritakan adalah yang menarik kalian. Mungkin itukah yang paling besarnya atau yang paling tinggi fitnya. Begitulah cara kita mempresentasikan grafik gitu ya dan sebagainya. Kemudian sudah nih dapat kromatogramnya, ini kemudian keluarlah hasil analisisnya nih. Nih mulai udah ada stabiloan ya. Nah, ini mulai nih Pak, dilihat di sini ya. Ada beberapa ya, kalau PK ini nomor. Nah, kemudian kalau RT di sini bukan rukun tetap, ini waktu retensinya dari ya. Ini 8,175. Jadi range-nya menit hingga tadi sekitar 24 menitan. Ya, ini senyawa sekitar 0,22% ya. Kemudian ada library. Oke, bisiklo contohnya dan saya. Jadi kita untuk mencari nggak mungkin bakal ketemu RT masa jenis atau berat jenisnya adalah gitu ya teman-teman ya. Ini contoh ya, analisisnya kebetulan Abang itu jadinya kapulaga di sini destilasi. Nah, yang Abang cari adalah adalah sineol atau 1,8 sineol. Nah, sineol itu atau nama yang ada di library adalah eukaliptol. Nah, sudah mendekati kurang lebih 65,20% ya. Sedangkan dari standar itu 65% ya. Jadi otomatis hasil dari Abang ini masih dikatakan bagus. Ya, 65,20% itu terkandung eukaliptol di dalam sampel yang dianalisa. Gitu ya, teman-teman. Jadi inilah kegunaan utama dari si GC ini adalah memastikan bahwa dia ini sudah sesuai dengan standar gitu ya. Contohnya tadi makanya Bang bilang GC ini sangat didistribusikan tidak sesuai dengan standar, otomatis kan bakal banyak bakal mogokkan motor kalian
sampai sini mengenai hasil analisa kah, atau mungkin ada yang terlewat oleh Abang tadi? Silakan. Ada yang mau bertanya? Diem-diem nih. Mendengarkan nggak nih? Apa sudah terlalu malam? Setengah 9. Kita apa aja? Kita lanjut ke grup aja. Gimana? Bang, izin Bang. Ya, silakan. Nisa mau nanya Bang. Nah tadi tuh Nisa sempat baca waktu kayaknya tuh kalau tidak salah tuh waktu pemisahan di dalam kolom gitu nah Bang. Nah di situ tuh Nisa baca dia tuh terjadi dalam bentuk dalam proses kayak like dissolve like gitu nah Bang. Nah itu tuh Nisa tidak paham maksudnya tuh kayak mana like dissolve like tuh. Nah mungkin udah dijelasin tadi tapi Nisa tidak dengar gara-gara sinyal atau apa Bang? Boleh minta tolong dijelasin dah Bang? Kita pakai untuk pola di polar atau pakai semua kromatografi masih seperti itu. Makanya namanya di slide itu adalah prinsip utama darinya pemisahan gitu kan. Misal kalau pakai kromatografi gas yang bakal naik duluan itu adalah partisi yang paling cepat naiknya gitu kan, atau berat molekulnya lebih cepat naik gitu kan. Itu juga salah satu kemarin yang udah dijelasin sama Kak Desi itu juga sama like di soda. Pada akhirnya sebenarnya jenis dari kromatografi itu ada dua, ada yang planar, ada yang kolom. Nah, yang pakai kolom ini dibagi dua lagi nih. Ada liquid, ada atau cair, ada gas. Nah, liquid, gas dan cair ini, liquid sama-sama nih prinsip utama dalam sampel masuk ya. Nah, disitulah mulai yang namanya berlaku yang di slide. Jadi yang paling nanti duluan nih, paling polar kah atau non polar kah, itu yang bakal duluan keluar, atau nanti volatil kah dia duluan, itu yang bakal keluar gitu. Jadi tetap dipakai ya. Sekali like itu cuman polar dan non polar, enggak, itu bisa kita pakai kok. Cuman tergantung penggunaannya di mana. Gitu ya. Setia. Sorry. Nisa. Masuk Nisa. Udah keluar ya. Oke. Next, ada yang mau ditanyakan lagi? Bang, Romi mau tanya Bang, ini Romi cuma memperjelas Bang, berarti untuk apa? Melihat kemurnian suatu senyawa itu berarti dilihat dari nilai retensinya yang paling tinggi ya Bang? Enggak juga. Bukan nilai retensinya yang tinggi, tapi banyaknya senyawa yang dilihat. Oke? Walaupun waktu retensinya 10 jam banyak, itu persentase paling banyak dari sampel itu adalah ini gitu loh. Oke ya Rom ya. Berarti ya? Yang kalau ini Bang luas areanya Bang ya? Ya boleh, luas areanya juga boleh, banyaknya juga boleh. Silakan. Sama semua itu. Terima kasih Bang. Oke, ada lagi? Kalau enggak, kita tutup aja, karena udah malam sekali ini, 8:30 ya. Kalian juga pasti banyak tugas, banyak laporan, dan lain-lain. Ini kayaknya kita jurnal sepertinya sudah dijelaskan semua di praktikum kalian, good job. Di presentasi kalian, jadi udah dapat juga Bang untuk presentasi jurnalnya, jadi nggak apa-apa ya. Kita nggak presentasi jurnal, nanti mungkin di XRD kita bisa presentasi jurnal ya, karena ini sudah malam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kita bisa tutup. Ini praktikum. Terima kasih banyak atas partisipasi dan atensinya teman-teman sekalian.
Jadi anak mungkin berikan plus 5 semua ya. Jadi biar sama dengan anak A kemarin, karena anak A kelebihan. Jadi kalau kalian kesedikitan waktu gitu ya, malahan saya yang kita plus 5 semua. Pada setuju atau enggak setuju? Setuju, Bang. Setuju, Bang. Setuju, Bang. Bikin ya. Oke. Jadi silakan, ini untuk nilai-nilai pre 85 masih aman lah ya dengan Abang ya. Jadi nilai pretest 85 paling rendah berarti ya paling tingginya biar kita bisa berpacu bersama ya 93 lah ya paling tinggi itu. Pretest untuk pretestnya udah banyak yang pakai animasi, ada yang pakai ruang guru juga, kayak ruang guru itu kayak Sasa ya di anak A itu keren. Ini aja ya untuk kreatifnya aja gitu ya, berani Abang kasih gitu. Jadi ya memang persyaratan awal itu adalah isi dari materi yang kalian sampaikan. Cuman Abang kasih juga poin untuk import usaha kalian juga Abang kasih kasih apresiasi gitu ya. Jadi ya nggak mungkin kan walaupun isinya sama nih, tapi beda nih cara penyampaian. Satunya pakai kemasan Starbucks, satunya pakai Starbucks ya. Beda kan harganya kan? Bener nggak? Yang pernah di Starbucks FST harganya berapa? Ah ya, Starbucks FST 8.000 kan. Tapi kalau Starbucks berapa? 48.000. Nah, seperti itulah ya. Jadi kemasan itu penting walaupun isinya juga sama. Ya. Gitu. Bukan menjudge dari ininya ya. Dari bungkus atau bagaimana, cuman itulah yang pertama kali kita pandang. Gitu ya. Ucapan makasih dan maaf juga sudah saya akhiri dengan ya saya doakan juga teman-teman di sana dan di UNED ya, di Jambi, di UNED dalam keadaan protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang.